KPU lah yang bisa menetapkan apakah itu MS memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Kalau itu KPU bilang TMS, kami tidak punya kewenangan bahwa apakah dari kami yang men-TMS-kan bukan, ataukah kami harus men-MS-kan bukan. Itu ranahnya KPU. Dan insya Allah dimenangkan karena itu harapan masyarakat untuk melanjutkan Wistar HY2B. Di eksekusi Tanjung ini seluas 20 hektar. Bayangkan putusan hukum, amar putusan dengan bunyi kondenatoirnya itu atau bahasa putusan hukuman terhukum itu cuma kurang lebih 600 meter persegi, tetapi dieksekusi lahan masyarakat Tanjung, bangunan masyarakat Tanjung itu seluas 20 hektar. Atau tidak memenuhi syarat ya, TMS tidak memenuhi syarat sehingganya tidak bisa bertarung di Pilkada 2020 nanti. Kiranya kita hargai keputusan dari Bawaslu. Siapapun itu yang orang sedang berusaha, mereka pasti ingin seorang pemimpin yang peduli dengan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu yang saya cintai, bapak-bapak jangan cemburu. Konten baru kita dengan nama baru kita. Jadi untuk video kali ini saya buat judulnya adalah Journal of Luwuk Banggai. Wih, Bapak jalan-jalan ke Luwuk Banggai, Bapak. Akhirnya ada waktu sih. Akhirnya ada waktu cuci 1 minggu. Tidak 2 bulan. Sebenarnya ada planning apa-apa ya? Bodoh. Cuma mumpung ada kesempatan jadi buat konten yang luar biasa menurut saya. Di sosial Luwuk Banggai itu ramai dengan perpolitikan karena mau menjelang tanggal bulan Desember itu ada pemilihan pemilihan kepala daerah. Wih, pemilihan kepala daerah. Yang keberapa ini ya? Yang ke 120. Ini ulang tahun ibu kota atau apa? Saya tidak tahu Pak. Di mana ada paslon petahana melanjutkan 2 periodenya terhalang karena ada masalah. Itu kenapa? Masalah apa ini? Makanya saya investigasi langsung ke Luwuk. Demi sebuah investigasi datang ke Luwuk. Luar biasa. Bukan karena cuti Pak. Saya yang investigasi. Karena yang suruh. Oke. Jadi lantaran itu yang viral di media sosial masalah petahana yang gagal lolos, petahana tersebut berstatus peserta TMS. Peserta TMS itu tidak memenuhi syarat. Oh iya, tidak memenuhi syarat. Jadi tidak ikut sertakan dalam Pilkada Luwuk Banggai 2021-2026. Jadi saya langsung investigasi kebetulan pada waktu itu sampai di Luwuk, investigasinya langsung ke KPU. Ya. Ada jawaban. Mbaan. Jadi langsung ke KPU. KPU agak susah ditemui. Yang mau diwawancara itu agak susah. Jika saya datang, berapa kali saya datang, komisionernya tidak ada. Oke. Dan setelah saya ke KPU, saya langsung mengarahkan wawancara ke beberapa paslon mengenai paslon petahana. Saya langsung datangi, kebetulan pada saat itu jalan sekretariat paslon 02 ATFM yang lagi ramai itu ATFM. Visi saya adalah terwujudnya Kabupaten Banggai, terwujudnya perubahan Kabupaten Banggai yang lebih baik, maju, mandiri, dan sejahtera. Ya. Kemudian dari visi itu maka termuat beberapa misi. Ya, misi kita yang pertama adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas dengan kualifikasi pintar. Ya. Kemudian adalah menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dalam rangka mengatasi COVID-19 yang merebak saat ini. Kemudian yang ketiga adalah pemerataan pembangunan infrastruktur yang kita lihat bahwa kesenjangan pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Banggai ini sangat tidak seimbang.
ada di daerah lain yang jalannya cukup bagus, cukup baik, pembangunannya baik, sementara ada bagian dari daerah ini yang infrastrukturnya sangat kurang baik ya. Begitu juga dengan pembangunannya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang seimbang ya. Kemudian adalah memajukan sarana promosi budaya dengan tidak melupakan kearifan lokal, sehingga pemberdayaan sumber-sumber potensi-potensi yang ada di daerah ini dapat termanfaatkan dengan baik. Kira-kira itu yang menjadi misi dari yang saya sampaikan tadi. Saya dari Luwuk. Saya ibu bapak saya lahir di Luwuk sini, di Toili tempatnya. Saya juga lahir dan besar di sini. Nah, saya pikir kalau konspirasi itu ditujukan ke kami, saya pikir itu nggak ada. Karena otorisasi itu semuanya ada di KPU. KPU lah yang bisa menetapkan apakah itu MS memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Dan yang sekarang persoalan maju ke PT Tun adalah persoalan petahana dan KPU. Kami tidak banyak mencampuri hal-hal itu karena di luar dari kewenangan kami. Tidak ada hubungannya dengan duit kalau persoalan hukum itu kan. Kalau bilang, pada prinsipnya gini, di atas langit masih ada langit. Orang tidak boleh mengatakan yang ini banyak duit. Oh, pasti ada orang lain juga yang lebih banyak duitnya. Jadi persoalan hukum tidak bisa diukur dengan banyaknya duit. Ya menurut yang kami baca, yang kami dengar di media-media bahwa terjadi pelanggaran terhadap pelantikan. Itu yang kami dengar. Tapi sejauh mana saya tidak banyak mengikuti hal itu. Baik, terima kasih. Jadi habis itu setelah itu saya berkelanjutan datangi paslon 01. Dapat jawaban itu dengan slogan hatimu. Itu pendekan seperti kampanye itu ada hatimu itu ada kependekan gitu ya. Ada kepanjangan. Oh, kepanjangannya apa? Visi misi dari 01 itu ada 17 poin yang menjadi prioritas utama dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat ke depan yang meningkatkan. Yang pertama itu pembangunan zona integritas birokrasi berbasis digital. Yang kedua, peningkatan tunjangan kinerja ASN serta pemberian tunjangan untuk guru non sertifikasi. Yang ketiga, peningkatan insentif tenaga honorer kesehatan dan pendidikan. Keempat, pemberian dan peningkatan honor atau insentif bagi RT, RW, serta ketua adat. Yang kelima, proteksi terhadap harga stabilitas komoditi unggulan agar petani tidak merugi. Keenam, mengalokasikan 50 miliar bantuan modal usaha baru untuk rakyat. Yang ketujuh, alokasi anggaran 5 miliar untuk kegiatan keagamaan. Kedelapan, bantuan modal usaha kreatif untuk kelompok pemuda dan karang taruna dari 10 juta sampai dengan 50 juta per desa. Kesembilan, bantuan alokasi 50 miliar untuk petani dan nelayan. Ke-10, peningkatan bantuan sosial, disabilitas dan lansia. Ke-11, penguatan PKK dan posyandu serta pemberian bantuan usaha untuk kelompok wanita 10 sampai 50 juta per desa. Yang ke-12, pendidikan gratis SD, SMP dan memberikan subsidi untuk SMA. Ke-13, subsidi angkutan umum untuk siswa. Ke-14, kesejahteraan dan rawat inap gratis untuk kelas 3. Ke-15, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Ke-16, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan kantong produksi. Ke-17, fasilitas peningkatan kualitas
atlet berprestasi di semua bidang olahraga. Nah, itu ada 17 poin skala prioritas tim Hatimu ketika mereka diberi amanah dan takdir kepada mereka berdua untuk memimpin negeri Kabupaten Banggai ini. Ya, sebelum itu ada bantuan ke situ. Sebelumnya koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sulawesi Tengah mempersilahkan untuk komunikasi langsung ke Dinas PU Provinsi. Nah, dari Dinas PU memberikan sinyal bahwa boleh dikerjakan sebagai bagian dari pekerjaan selanjutnya. Jadi itu bukan tanggungan pemerintah provinsi, ya, tapi didahului untuk dibantu meratakan jalan. Itu kan hanya meratakan saja, tapi itu tidak lepas dari tanggung jawab provinsi. Nah, itu. Ya, saya tidak tahu apakah ada tindakan, kan buktinya kan seperti begitu. Buktinya ada seperti begitu, sehingga oleh masyarakat memberikan informasi kepada kandidat kami. Kemudian kandidat kami karena sama-sama Partai Gerindra, Gubernur, itu dikomunikasikan langsung. Nah, terjalinlah komunikasi dan direstui oleh Dinas PU. Ya, begitu. Ya, TMS itu ranahnya KPU, bukan ranahnya kami. Ya. Kalau itu KPU bilang TMS, kami tidak punya kewenangan bahwa apakah dari kami yang men-TMS-kan, bukan, ataukah kami harus men-MS-kan, bukan. Itu ranahnya KPU. Kalau aturannya sudah seperti begitu, ya kita berada pada tatanan hukum yang ada. Jadi saya sampaikan tadi bahwa keputusan itu adalah keputusan KPU. Kami tidak tahu, kami tidak punya ranah ke dalam untuk kalau dibilang ada konspirasi, nah itu saya tidak tahu. Paslon Hatimu ini berada pada tatanan aturan KPU yang berlaku. Ya, jadi kami tidak pernah mau ikut campur untuk mengintervensi, tidak ada. Ya, kita bermain fair lah. Ya, paslon Hatimu itu cukup didukung oleh Gerindra dan PAN, cukup itu pemenuhan untuk mendaftar. Nah, kemudian selanjutnya kami penuhi apa yang ditentukan oleh KPU. Ya, kita penuhi semua. Saya kira tidak ada itu, kalau itu di luar, ya itu jangan. Kami tidak di situ. Kita tidak bisa mengatur keputusan KPU. Ya, karena KPU itu adalah punya ranah sendiri. Yang keseragaman kami ini juga was-was ketika itu mau penetapan, kan? Apakah kita juga ini diterapkan atau tidak? Tapi kita berusaha untuk memenuhi semua syarat yang dipersyaratkan oleh KPU. Dan alhamdulillah kita boleh ditetapkan, dan setelah itu tanggal 24 kita cabut nomor 1. Nomor 1 artinya, gitu. Nomor 1 itu tidak ada harus juara. Yang disebut juara itu adalah nomor 1. Yang kedua, nomor 1 juga karena kita akan mencetak sejarah baru. Karena baru kali ini ada perempuan yang mau maju untuk calon bupati. Nah, itu ciptaan sejarah pertama kali, nomor 1. Ya. Belum. Ada tahun kemarin, tapi hanya wakil bupati. Ya, pada tatanan 02 saja. Tapi sekarang memang betul-betul maju. Jadi itu sejarah baru harus nomor 1. Oke, habis itu saya mendatangi rumah jabatan bupati. Bupati memang pada saat itu tidak berada di tempat di rumah jabatan, tapi dia mengikuti sidang yang itu penuntutan, karena dia kan tidak setuju, karena dia kenapa tidak diikut sertakan dalam pilkada. Keluarga besar Majelis Taklim Rujak, rumah jabatan Kabupaten Banggai. Jadi malam ini alhamdulillah keluarga besar Majelis Taklim membacakan surat Yasin 7 kali, mengirimkan wabil khusus mengirimkan doa kepada Bapak Bupati Banggai, Bapak Dr. Haji Insinyur Erwin Yatin MM, bersama dengan pasangan Bapak Mustar Labolo, Magister Pendidikan. Alhamdulillah keluarga besar pada malam berbahagia ini mengirimkan doa kepada beliau. Mudah-mudahan
tidak ada halangan sedikit pun menghadapi Pilkada Kabupaten Banggai, dan insya Allah masyarakat Kabupaten Banggai mengharapkan, mengirimkan doa kepada beliau agar Bapak Dr. Insinyur Haji Herwin Yatim ini memenangkan dalam pilkada, dan insya Allah tidak ada halangan di persidangan PTTUN Makassar. Insya Allah beliau mendapatkan kebahagiaan, artinya memenangkan persoalan pilkada ini insya Allah. Saya kira hanya ini yang perlu saya sampaikan. Permohonan maaf jika ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan lain tidak ada, kita hanya mendoakan Bapak Bupati tidak ada halangan dalam menghadapi pemilu, dan insya Allah dimenangkan, karena itu harapan masyarakat untuk melanjutkan Wistar HY2B. Dan insya Allah terakhir saya sampaikan tadi, tidak ada kesulitan dan hambatan apapun. Insya Allah atas keputusan Allah mendapatkan kemenangan yang besar. Berarti untuk pihak dari HY2P tetap masih optimis ya? Optimis, insya Allah namanya perjuangan harus optimis. Setelah itu saya coba mendatangi aktivis dari mahasiswa tentang politik, aktivis mahasiswa di Universitas Tompotikalu. Nggak tahu Tompotikalu? Untika? Tahu yang tahu. Yang dimana mereka sebenarnya menolak untuk pembahasan wawancara tentang perpolitikan di Kabupaten Banggai karena mereka muak dengan politik. Jadi mereka cuma pada saat itu memang lagi demo itu Omnibus Law. Iya. Nah di Luwuk. Jadi saya sempat Penolakan kemudian iya. ketenangan kerjaan. Iya. Bapak lapar sekali Pak. Jadi hari ini hari jilid kedua aksi dari penolakan RUU Omnibus Law, yang dimana kami dari GERAM ya, Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Kabupaten Banggai, yang terdiri dari beberapa lembaga, yang dimana menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ya, kalau dampak ke mahasiswa, kita lebih menyuarakan apa hak-hak masyarakat atau hak-hak buruh, yang dimana dalam RUU Cipta Kerja tersebut banyak poin-poin yang tidak pro terhadap masyarakat. Ya, di situ dalam RUU Cipta Kerja terdapat 908 halaman ya. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin sudah banyak akan, tetapi ada beberapa poin yang paling urgensi seperti Cipta Kerja, dihilangkannya pesangon para buruh. Nah, itu sangat mengganjal bagi masyarakat pada umumnya. Di dalam demonstrasi kali ini kita tergabung dari 20 lembaga. Ya, salah satunya ada juga dari teman-teman buruh, teman-teman masyarakat, dan teman-teman Cipayung juga tergabung di dalam itu. Ya, harapan kami karena RUU ini tidak pro terhadap masyarakat, kami dari Kabupaten Banggai, mahasiswa Kabupaten Banggai mengangkat hashtag batalkan RUU Omnibus Law, sekiranya kepada Mahkamah Konstitusi dapat menjadi acuan atau dapat dipertimbangkan kembali RUU tersebut. Bisa dibatalkan karena yang berwenang dalam hal ini, karena RUU ini telah diundangkan oleh DPR RI, maka dari itu yang berwenang untuk membatalkan atau membatalkan diundangkan pada tanggal 20 nanti itu Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu kami mendesak kepada DPR RI ataupun Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kiranya RUU tersebut tidak diundangkan. Oh, tidak sih sebenarnya, bukan karena output dari gerakan itu bukan nanti kacau ya, nanti rusuh, bukan seperti itu. Tetapi kenapa terjadi hal-hal seperti itu? Karena pihak DPRD tidak mengizinkan masyarakat dan mahasiswa itu untuk masuk ke dalam gedung. Seperti yang kita ketahui bersama, gedung tersebut adalah gedung rakyat Kabupaten Banggai. Tetapi dengan hal tersebut, Ketua DPRD tidak memberikan izin mahasiswa untuk masuk, sehingga terjadi gesekan antara mahasiswa dan pihak kepolisian. Pertama ya, perlu diketahui saya juga sebagai Ketua Umum Cabang Banggai. Dalam konstitusi HMI itu kami adalah organisasi yang independen, non partai politik. Dan itu yang perlu diketahui bersama. Kalau dari saya pribadi, bukan secara lembaga ya yang saya bawa, saya pribadi ya, kita sudah mendapatkan
putusan dari Bawaslu. Telah disampaikan bahwasannya paslon tersebut tidak memenuhi syarat ya, TMS tidak memenuhi syarat sehingganya tidak bisa bertarung di Pilkada 2020 nanti. Kiranya kita hargai keputusan dari Bawaslu. Kita hargai keputusan yang telah dikeluarkan karena mereka juga mengeluarkan keputusan tersebut tidak hanya semata-mata kongko-kongko, akan tetapi telah diverifikasi lebih detail kenapa paslon tersebut tidak bisa lolos dalam Pilkada tahun 2020. Oke, harapan kami untuk Pilkada 2020 tentunya kami mendukung Pilkada damai ya, Pilkada yang cerdas karena kita adalah masyarakat yang memiliki integritas baik secara individu maupun kelompok. Maka dari itu konflik-konflik antar pemilu antar paslon 1 dan paslon 2 mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pembelajarannya karena ini hanya zaman politik. Di zaman politik kita berbeda pendapat, akan tetapi setelah itu kita memiliki tujuan yang sama untuk Kabupaten Banggai. Kalau itu saya memiliki hak politik ya, memiliki hak politik, jadi nanti diri saya dengan bilik suara yang menentukan siapa yang akan menjadi pilihan saya bukan golput ya, karena saya warga Indonesia, jadi hak demokrasi itu harus perlu juga dari kita ya. Oke, pada waktu yang sama saya juga mendatangi aktivis yang berada di Tanjung karena pada masa jabatan petahana itu ada terjadi penggusuran lahan. Oh, itu yang pernah heboh? Iya, penggusuran lahan. Nah, saya juga menanyakan tentang perpolitikan di Kabupaten Banggai. Kalau untuk ketidakpuasan masyarakat Tanjung terhadap pemerintah ya, dari sebelum eksekusi sampai dengan sekarang itu masih, bahkan kalau saya mau bilang hampir semua masyarakat Tanjung yang tergusur ini sudah tidak punya kepercayaan kepada pemerintah, bukan cuma pemerintah pusat sih, kabupaten sih, tapi pemerintah pusat juga. Kenapa sampai seperti itu? Ya karena tadi menurut masyarakat Tanjung bahwa sebenarnya ini lahan tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena masyarakat Tanjung ini mempunyai alasan. Oleh karena itu kemarin sebelum eksekusi itu masyarakat Tanjung sempat meminta kepada pemerintah agar bagaimana diupayakan atau dikaji kembali terkait dengan putusan, walaupun memang ada putusan kan, sebab asal muasalnya ini karena ada putusan pengadilan, tapi kami masyarakat Tanjung juga mengkaji putusan itu, dibantu oleh Yayasan Lembaga Hukum Indonesia kan, YLBHI, baik YLBHI Sulteng maupun pusat. Kita mencoba mengkaji putusan tersebut yang memang secara hukum yang bisa dieksekusi itu cuma 2 bidang tanah saja sesuai dengan amar putusan kan. Amar putusannya itu jelas menghukum cuma 2 orang yang saling menggugat, bukan orang-orang lain, masyarakat Tanjung lain yang tidak berperkara. Itu kekecewaannya masyarakat karena memang ini domainnya hukum, wilayah hukum. Tapi setidaknya pemerintah itu mempunyai wewenang untuk bagaimana persoalan masyarakat itu bisa dipertimbangkan, bisa diatasi kan, bisa diminta oleh pemerintah untuk dikaji kembali. Saya pikir itu pernah dilakukan oleh beberapa kepala-kepala daerah sebelumnya. Saya tidak bisa menjawab juga sih, karena kalaupun ini kan masih proses terkait petahana ini bisa maju atau tidak kan masih proses, karena itu ada persoalan yang menurut sebagian orang bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh petahana kan terkait dengan rotasi jabatan eselon 3. Jadi kalau mengenai karma
wallahu alam. Ya, pada dasarnya begini, kalau terkait dengan pilkada 2020 ini, masyarakat Tanjung itu sudah tidak menaruh simpati sih terhadap kembali lagi seperti saya bilang tadi kan, bahwa masyarakat Tanjung ini sudah tidak menaruh simpati terhadap persoalan pemerintah. Kenapa? Karena dari sebelum eksekusi sampai dengan eksekusi itu, masyarakat Tanjung didampingi oleh teman-teman aktivis pemerhati persoalan agraria itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana negara hadir di persoalan eksekusi Tanjung kan, persoalan masyarakat Tanjung. Tapi sampai dengan saat ini itu tidak didapatkan oleh masyarakat. Perjuangan masyarakat sampai dengan titik sekarang, sampai detik ini, sampai dengan ada kemenangan kecil ini, perjuangan masyarakat sendiri sih, dengan dibantu oleh teman-teman aktivis, teman-temannya LBH, baik LBH Sulteng maupun LBH pusat. Jadi perjuangan ini sampai dengan masyarakat menguasai lahan kembali itu atas perjuangan masyarakat sendiri, tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak pemerintah. Nah, gitu. Mungkin saya bisa tambahkan lagi terkait dengan hasil-hasil perjuangan masyarakat sekarang kan, baik dari non litigasinya kemudian litigasi. Jadi terkait litigasi atau persoalan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu, alhamdulillah kemarin ada beberapa masyarakat Tanjung yang mencoba melakukan upaya gugatan hukum kepada si pemohon eksekusi kan, dan alhamdulillah dikabulkan oleh pihak pengadilan terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh beberapa orang masyarakat Tanjung, dimenangkan oleh masyarakat Tanjung. Artinya kalau kita berpikir secara hukum kan, seperti saya bilang tadi, bahwa eksekusi ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tadi beberapa masyarakat Tanjung yang melakukan gugatan itu dimenangkan oleh pengadilan dengan dalil dasar-dasar hukumnya itu jelas, bukti-buktinya itu jelas. Makanya majelis hakim itu memutuskan bahwa masyarakat Tanjung ini memang lahan Tanjung ini memang masyarakat Tanjung punya, gitu, dengan bukti-bukti yang disodorkan oleh masyarakat Tanjung di dalam gugatan. Kembali lagi saya bilang bahwa tidak ada campur tangan masyarakat pihak pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Banggai. Itu sampai dengan sekarang tidak ada campur tangannya terhadap persoalan yang dialami oleh masyarakat Tanjung. Jadi bangunan-bangunan yang sekarang berdiri itu dibangun sendiri oleh masyarakat Tanjung melalui papan-papan bekas, kemudian papan-papan somel yang dibeli dengan harga murah kan. Itu memang kita paksakan masyarakat Tanjung untuk segera membangun, walaupun cuma pondok-pondok kan. Kenapa saya paksakan masyarakat Tanjung untuk membangun? Agar lahan itu kita bisa kuasai. Kenapa? Karena di mana-mana persoalan agraria itu kita tahu sendiri. Kalau kemudian kita tidak berhasil menduduki lahannya kita kembali, maka yakin dan percaya lahan itu akan diambil. Nah, apalagi saya berpendapat bahwa karena putusan ini tidak sesuai dengan eksekusi ini tidak sesuai dengan amar putusan, keluar dari amar putusan, maka saya bilang eksekusi Tanjung ini ada sebuah permainan besar yang berupaya untuk mengambil lahan ini. Saya sedikit jelaskan biar diketahui oleh publik kan, biar diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa yang sebenarnya di amar putusan terkait eksekusi itu cuma 2 bidang tanah dengan luasannya itu cuma 700 meter persegi kurang lebih karena bahasa hukum perdata itu dia kurang lebih itu 600 meter persegi. Tetapi eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Luwuk di waktu itu ketua pengadilannya dijabat oleh Ahmad Yani. Di eksekusi Tanjung ini seluas 20 hektar. Bayangkan putusan hukum, amar putusan dengan bunyi kondenatoirnya itu atau bahasa putusan
hukuman terhukum itu cuma kurang lebih 600 meter persegi, tetapi dieksekusi lahan masyarakat Tanjung, bangunan masyarakat Tanjung itu seluas 20 hektar, kurang lebih 20 hektar. Bayangkan itu bagaimana dia punya selisih jauh dari amar putusan. Nah, oleh karena itu saya paksakan masyarakat Tanjung, saya sampaikan ke masyarakat Tanjung bahwa tetap kuasai lahan, bangun rumahmu, bangun pondok-pondok kalian walaupun itu cuma menggunakan papan-papan bekas. Karena jangan berharap ke pemerintah untuk bisa membantu ini. Pemerintah Kabupaten Banggai, maksud saya, pemerintah Kabupaten Banggai, jangan berharap kalau ini bisa mereka bisa ikut campur tangan dan membantu kita. Karena kalau memang pemerintah daerah mau membantu atau ikut masuk dalam persoalan masyarakat Tanjung ini tidak akan dieksekusi. Saya berpendapat begitu, Tanjung ini tidak akan dieksekusi. Kenapa? Walaupun memang bukan domainnya pemerintah kabupaten terkait dengan persoalan hukum, tetapi dia mempunyai wewenang untuk bisa meminta penundaan untuk dikaji kembali ini. Kalau terkait dengan konspirasi, saya pikir memang ini pendapat saya, ini konspirasi kan. Ya, saya tidak tahu di dalam konspirasi itu siapa-siapa yang terlibat. Tetapi kalau kemudian tujuan konspirasinya itu untuk apa? Memang kita dengar isu banyak sih. Bahkan plan masternya itu kita sudah dengar beberapa gambar itu bahkan kita sudah pernah lihat. Saya tidak bisa berbicara apakah itu hoax atau tidak karena ini kan cuma cuma isu-isu yang kita lihat, kan informasi yang kita dapat. Karena kita tidak bisa pastikan karena mereka tidak bisa kuasai ini lahan. Jadi, tapi memang ada beberapa plan master yang sudah disiapkan. Waktu itu yang gambar-gambar itu kita dapat. Hanya tidak dipastikan belum bisa dipastikan kebenarannya kan. Nah, ada juga yang berpendapat memberikan info bahwa ini akan dibangun oleh investasi ini banyak sih, begitu. Jadi gini, mungkin saya jelaskan dulu sedikit. Jumlah masyarakat Tanjung ini 1.607 jiwa. Dengan jumlah kakak itu kurang lebih hampir 500-an kakak. Dengan bangunan yang tergusur itu kurang lebih 400 bangunan lebih. Rumah maupun bangunan-bangunan seperti gudang begitu. Nah, kembali lagi seperti saya bilang tadi, pasca dieksekusi lahan atau rumah-rumah masyarakat Tanjung ini, kepercayaan masyarakat Tanjung terhadap pemerintah daerah ini kayaknya langsung hilang. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, apakah sudah ada perjanjian atau sudah ada pembicaraan dengan paslon-paslon yang mau maju? Saya pernah sampaikan ke masyarakat Tanjung, karena kita masih membutuhkan perjuangan yang panjang untuk bagaimana hak-hak kita ini dikembalikan. Maksudnya rumah-rumah kan bisa dibangun oleh negara, tetapi sampai sekarang kita tidak dapat. Saya sampaikan ke masyarakat Tanjung, kalau bisa kita tidak usah ikut memilih. Kalau bisa kan hanya sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menghormati demokrasi, kita harus menghormati hak-hak masyarakat. Tetapi untuk perjanjian itu kita belum pernah lakukan. Kalaupun nanti kita lakukan ke salah satu kandidat, kita akan melihat background pemimpin tersebut. Kita harus cari tahu seperti apa latar belakang paslon tersebut. Nah, kalau ada yang kita dapat yang bisa, kita komitmen semua. Kita tidak akan pecahkan suaranya kita tetap satu suara, tetapi dengan catatan ada paslon yang siap membuat satu pernyataan MOU untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan Tanjung. Jadi begitu, kalau mereka siap untuk menandatangani MOU yang kita buat, kita akan memilih, kita akan pilih dia. Kita sepakati 1.000 lebih wajib pilih itu siap menandatangani mendukung salah satu paslon yang mau membuat suatu MOU yang ditandatangani di atas materi 6.000.
Jadi saya juga menanyakan ke ini ownernya ojek online. Oh iya, itu aja. Ojek online Drive yang ada dulu. Jadi kita juga menanyakan langsung kepada CEO Drive, bro, bagaimana pendapat tentang perpolitikan di Lubuk Banggai? Kalau join secara resmi untuk saat ini tidak ada. Kita dari awal jalan itu hanya sebatas pemberitahuan kepada pemerintah terkait ya, semisal Kominfo, kemudian perhubungan dan kepolisian, hanya sebagai pemberitahuan karena kita ada landasan hukum yang sah. Cuman untuk join bareng dengan pemerintah itu hampir kemarin waktu ada program pasar tani kita hampir bikin kerjasama, cuman saat ini kita belum ada pemberitahuan lebih lanjut lagi. Kalau total keseluruhan sih ada 100 untuk di look ya, 130-an motor sama ada 30-an mobil. 130-an motor sama 30 mobil. 30-an mobil. Dan kita untuk tahun ini kita ada di 5 kota. Bulan ini kita ada launching dan di Selandia pun angkanya segitu juga driver. Kita kemarin baru ke Gorontalo, ya. Dan alhamdulillah Gorontalo pertengahan bulan ini launching. Kemudian di Kota Mobagu, Toli sudah jalan. Toli sudah ada juga. Toli sudah jalan. Poso yang bulan jadi 3 kota untuk bulan ini. Jadi Sulawesi Utara dua kota, satu kota, Gorontalo 1 provinsinya, kemudian di Poso. Tapi pusatnya di mana? Di Lu? Ya, ini salah satu keunikan nanti yang kita akan buat, walaupun target kita ini untuk go nasional. Iya. Tapi kita mau bikin satu hal yang beda. Yaitu apa? Biasanya kan kantor-kantor itu di Jakarta. Jakarta semua ya. Kita mau bikin Dari daerah. Jadi kantor pusat Drive itu di daerah. Kita mau buat seperti itu. Walaupun ada bukan di Jakarta juga, kita ada ekspansi ke sana. Tapi tetap pusat itu di sini. Kita mau di sini supaya perputaran uang itu ada di Kabupaten Banggai. Saya sebagai seorang awam ya, bukan, karena saya nggak ngerti politik sebenarnya. Ya melihat ini sesuatu hal yang sangat biasa ya di ranah politik ini, ya itu sangat biasa sekali. Misalkan ada satu cara orang untuk mengalahkan yang satu, lalu yang satu juga sama juga biasanya ada hal-hal yang tidak baik ya yang dilakukan untuk mencapai kemenangan. Tapi itulah politik. Kalau kita sih mananya ya itu wajar saja. Kalau mau tanya apa itu benar apa tidaknya, ya kita hanya bisa bilang ya politik emang segitu. Kita nggak bisa bilang betul atau tidak. Ya betul juga bisa bilang tidak. Kalau bilang tidak juga bisa betul. Gitu aja. Ya intinya kalau pengusaha ataupun siapapun itu yang orang sedang berusaha, mereka pasti ingin seorang pemimpin yang peduli dengan usaha. Jadi misalnya ada UMKM mau begini, kalau misalkan ketemu bupati itu kan bawa proposal usaha itu kan nggak mungkin. Jadi kan hanya ingin mungkin saya mewakili para pengusaha muda. Saya pengen siapapun nanti yang terangkat, pikirkanlah atau analisa lah gimana ada UMKM dulu ini yang mungkin berpotensi tapi mereka itu nggak punya uang. Mereka idenya bagus, punya kreativitas bagus, tapi nggak ada pengembangan karena nggak punya uang. Mungkin bukan dengan bantuan uang, mungkin bisa dengan bantuan support ataupun kemudahan untuk misalkan biasanya ada program-program kementerian, bantuan-bantuan dari inovasi teknologi itu kan, ya seperti itu kita minta kepada nanti pemimpin nanti akan jadi di Kabupaten Banggai ini lebih mementingkan pengusaha-pengusaha muda di Kabupaten. Oke, demikian dulu investigasi
Demikian laporan investigasi kita dengan judul Journal of Luh Banggai. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita tentang apa yang terjadi saat ini di Banggai. Oke. Dan menanggapi dengan secara positif. Oke. Pesan-pesan saya buat kepolitikan yang ada di Banggai, semoga kita menjadi lebih dewasa dalam berpolitik. Tidak mengambil hal-hal hoax yang ada di sosmed yang selalu beredar, ya kan? Oke, intinya kami dari Eko Ambi Official menyampaikan semoga nanti ketika pemilihan di bulan Desember tetap aman, kondusif, jangan ada protokol kesehatan, jangan ada kekacauan. Yang kalah bisa legowo, yang menang jangan sombong. Melayang dan menerjang mimpi bersamamu. Jangan lupa di subscribe Babasal Komedi. Di sini kita sama YouTuber.